Kalau kalian lihat video ini dan ini, udah kebayangkan sumpeknya Jakarta tuh sekarang kayak apa? Tentunya tanggapan dari warganet pun macem-macem. Ada yang bilang motor macet, mobil macet, sampai orang juga ikutan macet. Belum lagi masalah banjir di Jakarta tuh yang gak selesai-selesai. Aku masih mau lanjut dengan 1000 fakta lainnya. Tapi boleh nggak kalian tekan tanda subscribe sekarang? Bukan untuk apa-apa, tapi supaya tim kita tuh semangat buat bikin konten terus. Makasih guys, yuk kita lanjut. Kalau kamu tinggal di Jakarta, pasti udah nggak asing sama hal-hal yang selalu berhasil bikin stres. Kayak banjir yang datang, macet yang nggak pernah kenal waktu, sampai antri KRL yang kayak ngantri sembako. Dan soal harga rumah, beneran udah kayak mimpi aja. Padahal ini tuh ibu kota negara loh. Tapi kok rasanya hidup di Jakarta tuh kayak main game level hard, gila, berat banget. Orang-orang yang berdesakan, nafas campur parfum dan keringat, dan di luar jendela, jalanan macet tuh kayak labirin tanpa ujung. Nah, di balik semua itu, ada satu pertanyaan besar. Apa sih sebenarnya yang salah dengan tata letak kota Jakarta? Oke, coba kita bahas satu persatu ya. Jakarta tuh kayaknya dibangun bukan buat manusia, tapi buat mobil. Kapan sih trotoar itu nyaman? Katanya trotoar buat pejalan kaki, tapi ada motor, pohon, gerobak PKL, jalanan bolong-bolong. Aduh, repot banget, mau jalan kaki aja repot banget. Gue tuh pengen jalan kaki tuh kayak di Eropa gitu. Lah di sini malah kayak Ninja Warrior. Giliran trotoarnya bagus aja, pengendara motor pada naik. Terus kita jalannya gimana? Tabrak kita. Susah banget di sini ah. Yang normal aja jalan susah, gimana yang buta, yang pakai kursi roda kemana-mana. Building block jangan sampai dipakai buat pajangan. Ayo rawat. Jakarta ini bisa dikategorikan sebagai car-oriented city, alias kota yang lebih mendukung kendaraan pribadi daripada transportasi publik. Padahal di kota-kota besar kayak Sydney, tempat di mana aku tinggal sekarang, Melbourne, Brisbane, udah lama banget nerapin konsep urban planning atau berbasis akses publik. Artinya fasilitas umum, taman, dan transportasi bukan tambahan, tapi fondasi. Menurut laporan SBS Australia pada tahun 2024, sekitar 67% warga Sydney tinggal di area yang punya akses ke transportasi publik dengan jeda waktu kurang dari 15 menit. Sebuah utasan di Threads nunjukin kalau Jakarta tuh kayaknya memang dibangun tanpa master plan tata kota yang bagus. Atau mungkin punya, tapi sengaja nggak dibangun dengan benar. Dalam videonya terlihat ada proyek pembangunan gorong-gorong di area Danau Sunter. Dengan membongkar trotoar yang di depan toko-toko tuh udah dibuat rapi, tapi dibongkar lagi buat jalanin proyek itu. Setiap musim hujan juga, warga Jakarta tuh udah kayak punya ritual tahunan, yaitu ngecek berita banjir. Masalahnya bukan cuman airnya nih, tapi perencanaan drainase yang gak nyatu sama tata ruang. Wilayah daratan Provinsi DKI Jakarta meliputi areal seluas 650 km persegi dengan 40% wilayahnya punya elevasi kurang lebih antara 0,8 meter sampai dengan 1,2 meter dan dialiri oleh 13 sungai besar dan kecil. Sistem pengelolaan air di Jakarta juga belum terintegrasi dengan baik dan berpotensi memperburuk banjir tahunan. Semua berawal dari permukaan air laut di Pantai Mutiara yang sudah lebih tinggi daripada permukaan tanah. Meskipun ada tanggul setinggi sekitar 1 meter, tapi air lautnya kini hampir menyamai tinggi tanggul. Akibatnya warga mulai panik karena ombak sudah mulai tumpah ke jalan. Tahu nggak, yang lebih parahnya lagi, penurunan tanah di Jakarta tuh mencapai 7,5 cm per tahun. Artinya, setiap tahun tuh sebagian tanah Jakarta literally makin tenggelam. Nggak sampai di situ, tiap tahun masyarakat Jakarta juga kehilangan waktu produktif sekitar 10 tahun hidupnya, hanya karena macet.
Akar masalahnya, zoning yang nggak sinkron. Tempat kerja numpuk di pusat kota kayak di Sudirman, Tamrin, Kuningan, sedangkan perumahan tuh kayak makin jauh ke pinggir, kayak Bekasi, Depok, Tangerang. Pada Rabu, 24 September 2025, sejumlah titik di ibu kota benar-benar padat merayap. Dari sekitar gedung DPR MPR RI, Slipi, Jalan Gerbang Pemuda, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang Semanggi sampai kawasan Monas, gak luput dari kemacetan. Ada pengendara motor nih yang dilaporkan pingsan di sekitar TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Diduga karena kelelahan usai terjebak macet lebih dari 1,5 jam. Sebuah video di salah satu akun Instagram memperlihatkan gimana kondisi stasiun, khususnya waktu jam pulang. Tepatnya di Green Line Tanah Abang. Banyak orang yang desek-desekan nunggu kereta datang. Dan tentunya tanggapan dari warganet tuh macem-macem. Ada yang bilang motor macet, mobil macet, sampai orang juga ikutan macet. Ada juga yang bilang, heran banget deh, stasiun tuh udah direnov jauh lebih luas. Tapi bukannya flow sirkulasi makin bagus, tapi malah makin parah. Bahkan ada juga yang bilang kalau ia pernah sampai kedorong-dorong, dipenyet depan belakang padahal dia tuh sambil gendong anak. Kebayangkan seseknya kayak gimana? Bahkan nih ya, dari 5 kota di dunia, Jakarta tuh jadi salah satu kota yang memicu stres. Karena dikenal dengan kemacetan lalu lintas yang parah, polusi udara yang tinggi, dan masalah banjir. Nggak cuman itu, Jakarta juga menghadapi tantangan infrastruktur yang signifikan. Dengan transportasi umum yang tidak memadai dan layanan publik yang terbatas. Bahkan biaya hidup yang tinggi dan perbedaan sosial yang besar antara penduduk kaya dan miskin nambah tekanan hidup di Jakarta. Oke, terus soal punya rumah di Jakarta gimana ya? Coba deh cari rumah di Jakarta dengan harga di bawah 1 miliar. Coba, ada nggak? Good luck. Karena sekarang ini harga tanah di pusat Jakarta tuh udah nembus sampai 150 juta per meter. Ngebayang nggak tuh duit semua dan per meter loh. Bahkan beberapa titik di SCBD atau Menteng bisa mencapai 300 juta per meter persegi. Sebagai perbandingan nih ya, harga tanah di London sekitar 6.500 pound sterling per meter alias 135 juta per meter persegi. Hampir sama kan ya? Gila, padahal gaji rata-rata warga Jakarta cuma sekitar 7 juta per bulan. Itu juga kalau sampai, ya nggak? Sedangkan cicilan rumah di dalam kota bisa tembus 20 juta per bulan. Gila, itu nyicil tuh 20 juta. Oke, terus gimana nih kalau kita ngomongin soal fasilitas publiknya? Taman ada, tapi terbatas. Ruang nongkrong gratis? Gratis? Jarang lah. Sementara di kota kayak Sydney atau Singapura, ruang terbuka hijau itu bagian dari gaya hidup. Kayak tempat olahraga, piknik, dan lain sebagainya. Di Sydney, hampir semua warganya tuh punya akses ke ruang terbuka hijau dalam jarak 500 meter dari rumah. Sementara di Jakarta, ruang hijau terbuka tuh cuma sekitar 9% dari total luas kota. Padahal target idealnya tuh 30%. Ruang nongkrong gratis yang jarang tuh bikin orang bangun persepsi. Kalau hidup di Jakarta berarti hidup di ruang sempit dengan biaya besar. Oleh karenanya, nggak heran nih kalau banyak orang, terutama yang tinggal di Jakarta tuh memilih untuk menunda menikah. Karena 7 dari 10 Gen Z di Jabodetabek memilih menunda menikah dengan alasan belum siap secara finansial dan belum punya tempat tinggal yang layak. Yang ditegaskan juga oleh riset dan jurnal yang menunjukkan bahwa tekanan ekonomi perkotaan jadi faktor utama penundaan pernikahan. Jadi kalau kamu pikir ini cuman soal kota, salah. Tata ruang yang buruk itu, efek dominonya tuh besar banget. Sebuah utas di Threads bilang, kalau tata letak itu sangat-sangat mempengaruhi tingkat kebahagiaan warganya. Coba kita telaah ya, harga rumah mahal, sulit mandiri, menunda untuk menikah. Oke, terus
Transportasi yang ribet, waktu habis di jalan, jadi burnout. Habis itu, ruang publik yang sempit, interaksi sosial berkurang, makin individualis. Jadi, yang salah dari tata letak kota Jakarta bukan cuma soal banjir, macet, atau rumah yang mahal. Tapi karena sejak awal kota ini tuh nggak dirancang untuk skala nasional. Perencanaan ruangnya nggak disiplin dan sering dikompromikan demi kepentingan ekonomi jangka pendek. Dan akibatnya, Jakarta jadi kota yang hidup tapi ngos-ngosan. Bener nggak guys? Jakarta itu keras tapi hangat. Kota yang bikin orang marah tapi juga bikin kangen. Tapi kalau kita pengen nih masa depan kita lebih sehat, baik secara sosial, ekonomi, maupun emosional, tentu aja kita butuh kota yang lebih manusiawi. Kota yang gak cuman megah di peta, tapi juga ramah buat pejalan kaki. Yang punya ruang buat bermain, berpikir, dan bernafas dengan nyaman. Karena pada akhirnya, kota bukan cuman buat kita kerja, tapi buat kita tumbuh, mencinta, dan membangun masa depan. Terus, kalau kotanya aja nggak memihak manusia, gimana manusianya bisa memihak pada cinta? Citra dari Mix Versi B pamit undur diri.